Hai Sobat HKI, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita harus disiplin mengikuti protokol COVID-19. Jangan lupa, disiplin menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Tetap jaga jarak atau social distancing. Olahraga secukupnya supaya badan kita tetap bugar. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta minum vitamin. Dalam video ini, saya mengajak Sobat HKI untuk mengenal lebih dekat salah satu bidang kekayaan intelektual kita, yaitu hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Video ini secara khusus saya beri judul Hak Cipta, yang menitik beratkan pada istilah-istilah umum dalam hak cipta. Yuk kita mulai. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita akan membahas apa sebenarnya hak cipta dan apakah yang dimaksud dengan ciptaan itu. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Sobat HKI, dalam hak cipta itu berlakulah asas automatically protection. Nah, kalau tadi sudah dinyatakan tentang hak cipta, maka kepada siapa hak tersebut diberikan? Tentu saja yang utama adalah kepada pencipta. Siapa itu pencipta? Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seperti tadi dijelaskan bahwa hak cipta itu sifatnya otomatis, di mana pencatatan bersifat sukarela. Artinya, pencatatan bukan merupakan syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Lalu, bagaimana kita mengetahui siapa pencipta dari suatu karya cipta? Untuk menjawabnya, maka Sobat HKI dapat merujuk kepada ketentuan pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta yang pada pokoknya menyatakan kecuali terbukti sebaliknya, maka dianggap sebagai pencipta adalah orang A. yang disebut dalam ciptaan, B. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, C. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan D. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Sobat HKI, tadi telah disampaikan siapa pencipta itu. Ada pencipta, maka tentu ada karya yang dihasilkan. Nah, karya inilah yang disebut sebagai ciptaan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, Sobat HKI, dari slide 2, 3, 4, dan 5, maka dapat disimpulkan konsep dasar hak cipta adalah adanya originalitas yang terkait dengan keahlian kreatif seseorang yang diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Nah, Sobat HKI, tadi sudah disebutkan tentang siapa pencipta itu. Nah, sekarang
Siapa yang dimaksud dengan pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta ada 3, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Poin A dan B ini perlu pembahasan mendalam, dan insya Allah dalam kesempatan lain akan kita bahas dalam video tersendiri. Dalam hak cipta, ada 2 hak yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah hak moral. Hak moral adalah hak yang bersifat melekat dan tidak dapat dihapus dengan alasan apapun. Yang kedua, hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait untuk dapat dialihkan kepada seseorang atau badan hukum yang secara garis besar diberikan hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin, dan izin di sini adalah izin untuk mengumumkan dan memperbanyak. Tadi sempat disinggung tentang distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan. Apa itu? Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Sedangkan modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan. 3 istilah tersebut di atas akan banyak kita jumpai apabila kita membahas tentang pelanggaran hak cipta. Selanjutnya terkait dengan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak cipta untuk penerbitan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan juga penyewaan ciptaan. Hak cipta juga memberikan perlindungan bagi pelaku, produser, dan lembaga penyiaran. Hal ini kita kenal dengan nama hak terkait, yang secara lengkap disebutkan dalam bab 3 pasal 20, yaitu terdiri dari A. Hak moral pelaku pertunjukan, B. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, C. Hak ekonomi produser fonogram, dan D. Hak ekonomi lembaga penyiaran. Oh iya Sobat HKI, dalam hak cipta dikenal juga ciptaan berupa potret. Lalu, apa potret itu? Potret menurut pasal 1/20 Undang-Undang Hak Cipta adalah karya fotografi dengan objek manusia. Terkait potret ini, banyak loh aspek hukum yang mengikutinya. Insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas. Kali ini Sobat HKI pasti sangat familiar dengan yang namanya sinematografi. Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak atau bahasa kerennya itu moving image. Antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar,
televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Fiksasi. Sering sekali dalam hak cipta kita mendengar kata fiksasi dan fonogram. Apakah itu? Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Penggandaan. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen ataupun sementara. Nah, Sobat HKI, sekian dulu paparan singkat tentang istilah-istilah dalam hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video serial HKI berikutnya.